Sobat Warta Kota, kembali dalam program Poltalk. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang, Bang Irwansah, Bang Haji Irfansah Asmat, ya panggilannya Bang Irfan, Bang Haji. Bang Haji, ini pilkada tahun 2000 berapa ya? Tahun kemarin itu yang terakhir 2018. Itu 2018 kan PDI mendukung Bang Ahmad Zaki Iskandar. Ya kan, nah, mungkin bisa ceritakan kenapa nih? Apakah PDI nggak pede mencalonkan atau gimana nih? Iya, sebenarnya banyak pertimbangan kemarin kenapa PDI Perjuangan mendukung kader partai lain ya. Dan semua partai sebenarnya mendukung. Iya, karena sendirian ya. Semua partai mendukung Pak Zaki. Pertama, pada saat 2018 itu PDI Perjuangan sedang dihadapi masalah internal yang tadi saya ceritakan itu. Ada masalah internal yang waktu itu boleh maaf potong, waktu itu suaranya berapa ya? Pak 2018 suara PDI. PDI 7 kursi. 7 ya. Naik satu. Oke, naik satu. Oke, Nah, kemudian kita fokus untuk pembenahan di internal. Bagaimana kita membuat solid internal dulu. Ketika kita mau bertempur, modal utama itu kan soliditas. Iya, oke. Sehingga itu menjadi bahan pertimbangan. Kita tidak ingin pengalaman yang lalu pada saat pilkada sebelumnya ini. Kita itu maju sendiri, Pak. Oke. Kita pasangan dengan PAN. Pada saat itu Pak Suwandi menghadapi Pak Zaki periode yang pertama. Iya. Nah, itu ada dinamikanya yang memang sehingga kita harus benar-benar sampai berdarah-darah lah bertempurnya pada saat itu. Nah, pengalaman-pengalaman itu kemudian ditambah lagi situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berhadapan dengan incumbent, sehingga kita memutuskan kita mendukung incumbent pada saat itu. Nah, pilkada 2024 mendatang yang insya Allah akan digelar pada bulan November tahun 2024, tentunya kan PDI dengan sebagai partai pemenang saat ini ya, tentu lebih percaya diri. Apakah juga nanti akan mengusung calon sendiri atau bagaimana nih kira-kira ke depan? Ya, segala kemungkinannya pasti bisa terjadi ya. Apakah kita maju sendiri atau kita berkoalisi. Tapi yang pasti ketika rapat kerja Sabang PDI Perjuangan pada tahun lalu kalau nggak salah, itu memutuskan saya satu-satunya sebagai kader PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon bupati. Gitu. Namun untuk ikut kontestasi pilkada di 2024 itu kan acuannya Pileg 2024, Pak. Kalau sekarang PDI Perjuangan dapat 8 kursi sehingga kurang 2 kursi karena kan untuk maju sendiri 20% ya, 20% kursi. Sehingga kita menargetkan harus minimal 20%. Berarti kita harus dapat 10. Makanya kita posisi aman ya, kita di angka 14 lah naruh target 14 kursi. Realistisnya sebenarnya kita di angka 10 atau 11 ya minimal kita 11 kursi lah harus bisa mencapai. Nah, penjajakan komunikasi itu udah kita lakukan, Pak. Ya, karena membangun suatu daerah itu kan memang harus ada stabilitas di eksekutifnya, di legislatifnya, dukungan politiknya. Makanya kita banyak lihat, Pak, calon-calon kepala daerah yang maju perseorangan, ya. Ketika dia terpilih, memang terpilih, Pak, karena figurnya yang kuat itu, dia terpilih. Tapi ketika dia menjalankan program-program dan janji politiknya, itu harus ada persetujuan DPRD. Menyusun anggaran harus ada persetujuan DPRD. Yang ketika pilkada tidak mendukung dia, gitu. Sehingga program-program untuk masyarakat terganggu. Nah, ini yang kita tidak mau terjadi, gitu. Ketika calon yang ikut kontestasi pilkada terpilih, dia harus punya legitimasi yang kuat, baik dukungan politik maupun dukungan dari masyarakatnya, ya. Pemilih ya. Maksudnya di DPRD-nya ya. Sehingga program-program yang dituangkan di dalam RAPBD itu bisa terrealisasi. Gitu. Makanya kita mencoba melakukan penjajakan, komunikasi dengan partai-partai politik lain, calon-calon yang sudah ada yang muncul ya namanya ya. Ya, bagaimana kita bisa
berjalan bersama gitu. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah PD Perjuangan sendiri, tapi lebih nyaman sih saya koalisi, bisa merangkul ya, yang lain. kan salah satu calon yang kemungkinan muncul adalah Pak Wakil Bupati sekarang ya, karena beliau juga ketua Golkar. Mungkin nggak PD juga berkoalisi dengan Golkar misalnya? Bisa terjadi. Karena sebelumnya kan PD mendukung calon Golkar juga misalnya. Bisa. Segala kemungkinan bisa aja kita melakukan komunikasi penjajakan dengan incumbent, bisa juga dengan yang lain, segala sesuatunya bisa, karena memang ini kan masih lama juga ya, segala masih cair lah, bahasa kitanya masih cair, segala sesuatu bisa terjadi, entah itu sebulan ke depan, setahun ke depan bisa terjadi apapun gitu. Nah sekarang kita udah masuk tahun-tahun politik yang sekarang kita fokuskan bagaimana kita meraih suara terbanyak-banyaknya dulu di dalam pemilu legislatif. Oke. Bang Irfan, kira-kira kalau nanti Bang Irfan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Tangerang, program apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang? Iya, sebenarnya masih banyak yang harus dibenahi ya di Kabupaten Tangerang. Meskipun pembangunan yang dilakukan oleh Bupati sekarang sudah cukup bagus, infrastruktur sekarang juga bagus, udah bagus. Tapi memang masih perlu ada optimalisasi program yang sampai hari ini masih belum terrealisasi juga. Program visi misinya Pak Bupati itu Tangerang Benderang, karena memang kan luas wilayahnya ini mencakup beberapa perbatasan kabupaten kota, 9 kecamatan, Pak. Nah, penerangan jalan ini menjadi sangat penting karena daerah-daerah yang pinggiran berbatasan itu masih agak rawan. Nah, makanya Pak Bupati itu memiliki visi bagaimana bisa Tangerang ini terang di seluruh wilayahnya. Gitu. Nah, itu harus kita wujudkan, realisasikan. Kemudian dari sisi pendidikan, pendidikan masih banyak daerah-daerah ini karena sistem zonasi, padahal di satu kecamatan itu sekolahnya minim, nggak ada sekolahnya, SMA-nya nggak ada. Gitu. Nah, bagaimana kita mewujudkan di setiap kecamatan itu ada sekolahnya, ada SMA-nya, begitu. Itu dari sisi pendidikan ya. Itu kualitas pendidikan juga perlu ditingkatkan. Gitu. Kayak kita dorong. Tapi kalau misalnya SMA itu kan sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru sekarang di provinsi, ya, artinya. Betul. Makanya kan kita perlu ada sinergitas dari kabupaten, provinsi, sama pusat. Gitu. Kita bisa lepas masing-masing, tidak bisa. Gitu. Makanya kita punya modal yang sangat kuat, maksudnya PD Perjuangan punya modal yang sangat kuat karena kita sebagai the ruling party, partai pemerintah pada saat ini, kemudian kita punya kader-kader yang di provinsi juga lumayan banyak, ada 4 kursi ya, untuk di Kabupaten Tangerang aja ya 4 kursi, kemudian di kabupaten lain ada beberapa kursi lain, artinya bisa mendominasi itulah. Ketika kita minta program, misalnya program untuk sekolah, itu saya yakin bisa didukung ya. Iya. Apa isu lain selain soal pendidikan, soal Tangerang Benderang tadi, apalagi yang pengolahan sampah? Pengolahan sampah Sampah saat ini ya mungkin baru satu kayaknya di Indonesia yang benar-benar menjalankan pengolahan sampah itu dengan teknologi yang sangat baik, sangat canggih. Itu di Surabaya kalau nggak salah. Nah, saya berharap pengolahan sampah yang ada di daerah Mauk sana itu ada tempat pembuangan sampah TPA itu, Pak, di sana yang sampahnya ya dari tempat-tempat TPST dibuang ke sana, tidak ada pengolahan. Padahal kan ini potensi sebenarnya. Sampahnya bau, tapi uangnya sebenarnya nggak bau kan? Itu fulus itu, Pak, uang itu. Itu kalau diolah sampah itu bisa menjadi potensi PHD. Bagaimana kita rubah sampah itu bisa menjadi energi, sampah menjadi pupuk. Itu kita bisa datangkan investor untuk itu. Itu bagaimana mengolah sampah ini menjadi sesuatu yang value gitu. Itu bisa kita lakukan. Bang Irfan, karena disebut-sebut juga dan udah dirapatkan di internal PDI ya sebagai calon bupati, apakah dalam Pileg ataupun ya Pileg 2024 yang dilaksanakan lebih awal ya bulan Februari akan mencalonkan juga sebagai calon anggota legislatif atau fokus kepada pilkadanya?
Ya, memang ada mekanismenya ya. Segala sesuatunya nanti diputuskan oleh DPP partai. Untuk saat ini saya fokus untuk pemilihan kepala daerah. Tapi kita nggak pernah tahu ya, karena memang untuk pencalonan DPR RI, pencalonan kepala daerah semua ditentukan oleh DPP partai. Kalau saya prinsipnya mengalir, Pak. Mengalir ya. Ya mengalir aja. Orang saya jadi ketua DPC juga kemarin nggak pernah kepikiran jadi ketua DPC. Iya. Tiba-tiba diperintah ya kita prajurit siap jaga perintah. Artinya dari DPC PDI Kabupaten Tangerang usul, tetapi keputusan apapun keputusan Di DPP DPP tetap loyal ya, siap tegak lurus kira-kira. Tegak lurus. Kalau di PD Perjuangan tegak lurus, Pak. Tegak lurus. Iya. Pokoknya perintah DPP partai, ketua umum perintah ya udah kita siap jalankan. Nah, Bang Irfan, ini kan sekarang juga muncul wacana karena Tangerang yang sangat luas ya, ada 29 kecamatan tadi ya. Kalau di ibaratnya di sekitaran Jakarta nih Kabupaten Tangerang, kabupaten yang paling luas lah. Mungkin di Banten juga ya dengan jumlah penduduk yang paling banyak juga. Ada pemikiran untuk dipecah ya paling nggak menjadi 2 atau jadi 3 kabupaten. Nah, menurut Bang Irfan kira-kira gimana nih sebagai calon bupati dan juga sebagai pimpinan partai di sini? Ini isu yang menarik nih. Iya. Jadi memang wacana untuk pemekaran itu sudah digulirkan beberapa waktu yang lalu. Justru sebenarnya bukan pemekaran Tangerang Tengah nih, sekarang lagi hot ini Tangerang Tengah. Tangerang Tengah ya. Dulu itu yang awal-awalnya malah Tangerang Barat. Tangerang Barat ya. Iya, pertama kali muncul. Tapi belakangan yang itu wilayahnya mana aja? Pinggir-pinggir pantai ya? Pantai utara sana ya? Enggak, kalau Tangerang Barat itu daerahnya ini apa? Solear ke sana. Oke. Kalau Tangerang Tengah yang berbatasan dengan Tangsel ini BSD. Oh, BSD ya, dari daerah permukiman ya? Iya. Nah, sekarang sedang ada apa? Tokoh-tokoh yang mendorong untuk itu pemekaran. Dan termasuk di dalamnya sebenarnya saya udah menugaskan anggota fraksi PD Perjuangan yang dari dapil tersebut Tangerang Tengah ya, calon Tangerang Tengah DOB baru nih ya, untuk ikut mendorong itu. Kita akan dorong pemekaran itu. Ya prinsipnya bagaimana mendekati masyarakat lah ya, bagaimana pusat pemerintahan itu bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat sistem pelayanan. Kalau sekarang ini kan terlalu jauh, yang dari rentang komandonya ya, komandonya terlalu jauh, dari itu pemerintahan dari utara pusat pemerintahnya di Tiga Raksa. Mereka kalau mau ke pusatnya itu lumayan agak jauh. Tujuan pemekaran itu kan bagaimana mendekatkan ke masyarakat dan ada pemerataan pembangunan sejahtera kan itu kan sebenarnya prinsipnya, prinsip DOB itu. Dan saya yakin sih kalau Tangerang Tengah bisa direalisasikan, itu proses percepatan pembangunan, kemudian pemerataan kesejahteraan bisa cepat terrealisasi. Tangerang Tengah bukannya salah satu sumber PAD-nya di Kabupaten Tangerang ya sekarang ini? Ya betul. Nah, kalau nanti pecah artinya Bang Irfan jadi bupati di Tangerang itu berkurang dong PAD-nya? Kita berpikirnya jangan seperti itu. Sebenarnya ada potensi-potensi lain di daerah induk yang bisa kita kembangkan justru menjadi kabupaten yang memang bisa lebih maju. Gitu. Kalau kita cara berpikirnya kita bergantung dengan Tangerang Tengah terus sehingga daerah-daerah yang lain tidak tersentuh. Justru kita harus mendorong daerah-daerah yang sekarang belum tersentuh oleh pembangunan. Justru kita dorong. Gitu. Itulah tantangan kepala daerah menjadi prime mover ya, penggerak termasuk penggerak ekonomi ya. Betul. Dan meskipun sekarang sudah diputus ada undang-undang IKN, ibu kota pindah, bukan berarti kita Kabupaten Tangerang menjadi kota penyangga Jakarta yang sekarang itu kemudian ibu kota udah pindah, kemudian kita ya udah nggak usah terlalu ini dengan proses pembangunan yang enggak juga, karena saya yakin meskipun nanti ibu kota sudah pindah ke IKN sudah ke Kalimantan, saya yakin Jakarta nggak akan kehilangan magnet. Tetap menjadi magnet itu, dan Jakarta dan Tangerang sebagai penyangga Jakartanya juga harus bisa ikut berlari mengejar proses pembangunannya Jakarta. Tangerang Kabupaten Tangerang juga wilayahnya menjadi wilayah yang termasuk ada program reklamasi ya, kalau kita lihat justru sekarang beberapa yang banyak. Nah itu bagaimana nih Bang Irfan melihat program reklamasi ini? Itu satu keharusan atau sebaiknya ditunda dulu karena isu lingkungan atau bagaimana? Iya, memang
pasti akan bersentuhan dengan isu lingkungan ya, soal reklamasi. Tapi kan kita juga harus melihat sejatinya kita mengelola pemerintahan itu untuk apa sih? Untuk kesejahteraan masyarakat, gitu, iya kan? Ya, kita harus memperhatikan faktor lingkungan, tapi juga tujuan utama kita tidak lupakan. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat di sekitar utara, wilayah utara. Kan kita lihat, mohon maaf, kalau Bapak ke luar bandara, belakang bandara ke sana, itu masih banyak masyarakat yang mandi di kali, kemudian bersih-bersih pakaian di kali. Gitu. Nah itu kan juga itu menjadi PR buat kita. Gitu. Jadi kita juga jangan alergi dengan proses pembangunan termasuk reklamasi. Gitu. Tetap kita lakukan tapi memperhatikan faktor lingkungannya juga. Gitu. Bang Irfan tadi menyinggung tentang ibu kota negara yang undang-undang yang barunya sudah keluar, yang Jakarta belum dibahas ya. Tentu akan ada perubahan status Jakarta yang tadinya ibu kota menjadi tidak ibu kota. Sistem pemerintahannya kan bisa jadi berubah ya. Kalau sekarang otonominya hanya ada di tingkat provinsi, hanya gubernur saja. Nanti bagaimana menurut Bang Irfan? Apakah nanti provinsi Jakarta itu sama dengan provinsi lain atau tetap seperti sekarang? Ya, itu tergantung desainnya ya, di Bappenas desainnya seperti apa. Tapi saya secara pribadi pandangan Jakarta ini tetap harus memiliki kekhususan karena tidak bisa lepas dari nilai-nilai sejarah perjuangan lalu. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan gitu ya. Ya bisa mungkin kan kalau Jakarta ini kan diatur oleh undang-undang khusus ya. Iya, Undang-Undang 29 tahun 2007 kalau sekarang ini kan. Iya, betul. Nah, itu kan nanti harus direvisi. Iya. Ya mungkin bukan khusus lagi mungkin, tapi tetap saya berpandangan harus tetap menjadi daerah yang istimewa. Istimewa ya. Iya, tetap harus itu Jakarta karena nilai kesejarahannya itulah ya. Nah ini harus kita betul-betul pikirkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Jangan juga, wah ini untuk kepentingan partai politik nih. Yang tadinya nggak ada DPRD di kota, nanti kita munculkan DPRD gitu. Ya ini kita harus hitung betul-betul apakah memang perlu diadakan DPRD kota sama dengan daerah lain ya, wali kotanya dipilih artinya gitu kan? Wali kotanya juga dipilih atau tidak. Seperti sekarang ya, otonominya hanya di tingkat 1. Iya, karena kan mungkin desainnya seperti ini. Ada kota pemerintahan, ada kota bisnis. Oke. Nah, kita harus hitung-hitung betul loh. Dengan pengalaman yang lalu, ketika pemilihan suatu kepala daerah dilakukan secara langsung, dampaknya luar biasa, gitu kan. Apakah ini tidak mengganggu pusat bisnis nantinya, begitu kan, dengan adanya hiruk-pikuk pilkada misalnya. Betul. Nah, bisa juga itu jadi pertimbangan akhirnya tidak dilakukan pemilihan secara langsung, yang tetap ditunjuk karena ini menjadi pusat bisnis untuk menjaga stabilitas perekonomian, politik, sehingga dia tetap ditunjuk misalnya. Kita nggak tahu juga bargainnya partai-partai politik. Nanti kan yang membahas kan teman-teman partai politik juga nanti di DPR. Ini kan betul. Ya, karena Bang Irfan sebagai pimpinan partai politik tentu punya pemikiran-pemikiran ya. Ya. Oke, demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Irfansyah Asmat ya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and komen ya, dan ikuti terus obrolan politiknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.